Pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, kita akan mencoba mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar, khususnya di ayat yang ke-29. Ayat ini dimulai di ayat yang sebelumnya, di ayat yang 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qur'anan Arabiyyan ghayra dhi iwajin la'allahum yattaqun, yaitu Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa Arab. Ghayra dhi iwajin, tidak ada kebengkokan di dalamnya. La'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Ini ayat menggambarkan kepada kita bahwa Quran itu merupakan sebuah mukjizat. Bahkan mukjizat ini bertahan 14 abad lamanya, bahkan terus hingga hari akhir dalam kehidupan ini. Ketika Allah menyatakan Qur'anan itu berasal dari kata qoro'a, asal katanya qoro'a, yang artinya membaca. Maka Quran itu kalau ingin didapatkan mukjizatnya, yang harus kita lakukan salah satunya adalah bacalah Qur'anan, baca Quran itu. Lalu Allah melanjutkan Arabian, bahwa Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Dan lihatlah mukjizat Quran, banyaknya masyarakat Arab pada saat itu, tapi tidak ada satupun dari yang mampu mendatangkan bahkan satu ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun mereka, atau ada orang-orang yang memahami tata bahasa dalam bahasa Arab, tidak bisa mendatangkan satupun ayat Allah Subhanahu wa taala. Qur'anan Arabiyyan, Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa Arab. Ghayra dhi iwajin, bahwa kandungan di dalam Quran itu tidak ada yang keliru, tidak ada yang bengkok, lurus semua. Jelas semua ajaran-ajaran yang ada di dalamnya. Ini mukjizat. Bahkan 14 abad ini dibaca oleh umat manusia, dia masih menjadi petunjuk yang sangat kontekstual. Qur'anan Arabiyyan dhi iwajin, baca oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, buat perumpamaan. Dan perumpamaan itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah untuk memudahkan kita memahami apa isi kandungan dari ayat-ayat tersebut. Dan ini merupakan salah satu karakter Quran, bagian daripada mukjizat. Ketika kita membaca Quran, Allah banyak memberikan perumpamaan-perumpamaan, dan perumpamaan itu memudahkan buat kita untuk memahami ayat-ayat itu. Bahkan perumpamaan itu dibuat dengan begitu indah. Daraballahu masalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisun. Begitu indah karena Allah meletakkan perumpamaan seorang hamba, seorang pemuda yang dimiliki oleh banyak orang yang bersekutu, bersyarikat. Wa rajulan salaman li rajulin. Dan dalam kondisi yang lain, Allah juga memberikan perumpamaan seorang hamba sahaya yang dimiliki oleh satu orang saja. Perumpamaan yang begitu indah. Dan dalam banyak ayat, perumpamaan-perumpamaan itu dibuat juga oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan pelajaran. Dalam surat Al-Ankabut misalnya Allah menyatakan, wa tilkal amsal nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Perumpamaan-perumpamaan itu, kata Allah, dibuat untuk manusia,
dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Jadi Masya Allah, sebenarnya kalau mau cerdas, bacalah Quran. Meningkatkan kapasitas intelektual, baca Quran, pahami ayat-ayatnya, tadaburi ayat-ayatnya, itu meningkatkan kecerdasan. Karena yang bisa memahaminya itu adalah orang-orang yang wa ma yaqilu illal alimun, orang-orang yang berilmu. Dan di ayat sebelum ayat yang ke-28, ayat yang ke-27 di dalam surat Az-Zumar ini, Allah juga menyatakan walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli masal. Sungguh kami benar-benar telah membuatkan dalam Al-Qur'an ini segala macam perumpamaan bagi manusia. La'allahum yatadzakkarun, agar mereka mendapatkan pelajaran. Di ayat ke-27 Allah menutup ayatnya dengan la'allahum yatadzakkarun. Kemudian di ayat yang ke-28 yang kita bacakan tadi, Qur'anan Arabiyyan ghaira dzi iwajin la'allahum yattaqun. Bahwa untuk mendapatkan ketakwaan itu perlu mengaktifasi fikir dan zikir kita. Dan mengaktifasi fikir dan zikir itu dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kepada Allah, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mencerdaskan kita, membuat kita merenungkan, berpikir apa makna kandungan yang Allah sampaikan di ayat-ayat tersebut.